Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tifa Maulana Yusuf, NPM 98824051201111036 dari jurusan Informatika Fakultas Teknologi Informasi Unibi Bandung. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan atau menyampaikan beberapa materi dari pertemuan ke-1 sampai ke pertemuan ke-7. Nah, untuk memenuhi UTS Entrepreneurship, di mana dari pertemuan ke-1 sampai pertemuan ke-3 kita telah membahas PKMK, yaitu Program Kegiatan Mahasiswa Kewirausahaan. Lalu dilanjut ke pertemuan ke-4, kita membahas mengenai market segmentasi. Nah, di pertemuan selanjutnya, di pertemuan ke-5, ada materi tentang budget market. Nah, terus yang ke pertemuan selanjutnya, di pertemuan ke-6, kita membahas mengenai build and user profile, calculate time, sama profil the persona. Lalu di pertemuan yang terakhir atau di pertemuan ke-7 kita membahas materi tentang hard work and effort. Nah, di mana saya ditugaskan untuk membuat video review tentang film The Pursuit of Happiness. Nah, di mana tokoh utamanya yang bernama Chris yang punya cita-cita yang tinggi dan punya sifat pantang menyerah, terutama untuk membahagiakan keluarganya. Nah, oke, lanjut aja, kita langsung ke materi yang pertama, yaitu mengenai PKMK, yaitu Program Kegiatan Mahasiswa Kewirausahaan. Nah, apa sih PKMK itu? Nah, saya akan jelaskan bahwa PKMK itu adalah suatu program wirausaha untuk mahasiswa sebagai pelaku wirausaha berdasarkan kepakaran atau jurusan mahasiswa tersebut. Dan apa sih tujuan dari PKMK ini? Yaitu untuk memotivasi dan membuat peluang bagi mahasiswa untuk menghasilkan karya kreatif, karya inovatif, dan juga ide-ide yang unik untuk melakukan suatu usaha sebelum benar-benar kita itu masuk ke dunia entrepreneur atau dunia usaha. Nah, dengan adanya program ini, Program Kegiatan Mahasiswa Kewirausahaan, diharapkan kita sebagai mahasiswa bisa menjadi cikal bakal produk di Indonesia, karya kita sendiri, karya anak bangsa. Nah, lalu di program ini juga kita itu lebih mengutamakan kepada suatu yang berkaitan dengan intelektual atau perkembangan teknologi. Seperti yang saya jurusan informatika, maka membuat suatu produk tapi ada kaitannya untuk ke informatikanya. Nah, setelah kita memahami apa sih dari apa itu PKMK, apa itu tujuan dari PKMK, apa harapan dari program PKMK ini, maka di sini ada sistematika proposal dan sebelumnya juga ada suatu kriteria dari pengusulan. Nah, apa aja? Ada mahasiswa aktif program pendidikan S1 atau diploma. Ada juga yang kedua, tiap kelompok ini terdiri dari 3 sampai 5 orang. Lalu yang ketiga, memberikan nama-nama tiap anggota dan juga nama ketuanya juga. Lalu ada lagi disarankan untuk memberikan 2 angkatan yang berbeda. Nah, itu beberapa contoh dari kriteria pengusulan. Nah, kita langsung aja ke sistematika proposal. Masih ada persamaan atau seperti dengan proposal yang lainnya.
dimana yang pertama ada daftar isi, yang kedua ada bab 1 pendahuluan. Nah, di bab 1 ini berisi tentang uraian, latar belakang, alasan dasar kenapa kita atau membuat proposal PKM ini dibuat atau disusun. Nah, apakah karena hasil riset kita sendiri atau karena inisiatif kita itu. Nah, di bab 1 ini juga kita akan membahas tentang komoditas apa yang menjadi modal berwirausaha kita. Lalu di bab kedua ada namanya gambaran umum rencana usaha. Nah, di bab kedua ini kita akan membahas mengenai suatu kondisi apakah usaha yang kita buat ini dapat diterima oleh masyarakat, atau dengan kata lain apakah produk yang kita buat ini, usaha yang kita buat ini bisa dibeli oleh masyarakat, oleh pembeli gitu. Lalu di bab kedua ini juga kita akan membahas tentang cash flow. Apa itu cash flow? Cash flow itu merupakan suatu analisis ekonomi perencanaan yang tentu menunjukkan kelayakan usaha, apakah usaha kita itu layak, dan juga menunjukkan keberlangsungan usaha kita, seberapa lama usaha kita itu akan bertahan dan akan mendapat keuntungan dan kerugian mengenai seperti itu. Lalu ada juga bab ketiga, bab selanjutnya mengenai metode pelaksanaan. Nah, bab 3 ini berisi tentang step by step bagaimana kita membuat atau mengelola sebuah produk, atau contoh-contohnya seperti kayak bagaimana kita membuat atau mengelola produk kita. Terus tahap selanjutnya kita membuat sebuah promosi, entah itu promosi yang secara langsung, secara kita langsung ke orang lain dengan tatap muka, atau kita menggunakan media sosial seperti IG, seperti WhatsApp, atau media-media sosial yang lainnya. Nah, baru tahap yang terakhir tentunya eksekusi atau melakukan penjualan. Nah, bab keempat ini mengenai biaya dan jadwal kegiatan. Nah, biaya di sini bisa mengenai bahan produk, bahan-bahan pokok, terus alat-alat apa yang kita butuhkan, terus biayanya berapa, terus biaya tempat apakah kita menyewa, nah berapa biayanya, terus biaya operasional yang lainnya. Nah, terus ada juga jadwal kegiatan. Nah, jadwal kegiatan ini seperti apa? Entah, misalkan gini, di bulan pertama kita melakukan proses yang namanya persiapan bahan-bahan, atau persiapan alat-alat, atau persiapan menyurvei tempat yang kita itu menurut kita tempatnya strategis dan lain sebagainya. Lalu di bulan kedua kita membahas tentang persiapan promosi, bagaimana cara promosinya, bagaimana cara promosi di bagian secara langsung, secara tatap muka, secara kita nyamperin orang-orang yang mau membeli produk kita. Terus promosi secara lewat media sosial, bagaimana caranya di IG kah, atau lewat ShopeeFood kah kalau bentuk makanan, atau GoFood dan lain sebagainya. Lalu biaya lainnya. Nah, di jadwal kegiatan juga ada yang namanya misalkan di bulan ketiga itu kita melakukan eksekusi atau melakukan penjualan, seperti itu. Nah, jika ini sudah semua sampai bab 4, dan ada juga lampiran-lampiran, entah itu lampiran formulir, entah itu lampiran untuk pendatangan dari pihak kampus dan lain sebagainya. Nah, jika proposal kita sudah di ACC, tentu
kita akan bisa dapat dana ya, dan jika di ACC sama pihak kementeriannya juga. Nah, sekitar 5 juta sampai 12,5 juta. Nah, itu kita bisa diberi dari Ditjen Bilmawa, kita diberi dari internal perguruan tinggi kita, atau juga dari pihak lainnya, seperti mungkin kita meminta dana kepada yayasan atau kepada organisasi atau yang lain sebagainya, mungkin seperti itu. Nah, jadi itu pemaparan saya dari materi yang pertama mengenai PKMK, program kegiatan mahasiswa kewirausahaan. Mungkin segitu. Dan akan dilanjut ke materi kedua. Baik, kita akan lanjut ke materi berikutnya atau materi dari pertemuan keempat, yaitu mengenai segmentasi pasar. Nah, sekarang apa sih yang dimaksud dari segmentasi pasar? Segmentasi pasar itu adalah sebuah strategi yang dilakukan oleh perusahaan atau pelaku usaha untuk membagi kelompok konsumen ke beberapa kategori, seperti kayak kebutuhan, terus karakteristik, terus maupun perilaku yang berbeda di dalam suatu pasar tertentu. Nah, saya akan beri contoh dua dari kebutuhan sama karakteristik. Misalkan gini, dari kebutuhan ada pelaku usaha dari tukang fotokopi, maka segmentasi pasarnya itu adalah orang-orang yang membutuhkan cetak untuk mencetak file-file atau dokumen yang ingin dicetak, atau setelah orang itu melakukan mencetak atau mengeprint, maka bisa jadi orang itu juga ingin melakukan fotokopi gitu. Itu contoh pertama. Contoh kedua, misalkan orang pelaku usaha pembuat website. Nah, maka segmentasi pasar di sini adalah orang-orang yang ingin membuat website. Misalkan ingin membuat website dari sebuah bisnis atau website organisasi. Nah, maka orang-orang ini akan pergi ke orang-orang yang bisa membuat website tersebut. Nah, itu segmentasi pasarnya. Nah, lalu yang kedua ada karakteristik. Nah, contoh dari karakteristik ini, misalkan yang pertama tukang atau pelaku tukang coklat. Nah, maka segmentasi pasarnya adalah orang-orang yang suka manis atau orang-orang yang suka coklat. Maka otomatis orang-orang yang suka coklat, orang-orang yang suka yang makanan manis pasti pergi ke orang-orang yang menjual coklat seperti itu. Atau enggak, contoh yang lain, misalkan apa yang saya buat dalam proposal saya tentang Jimin yang memiliki tingkat level 1-5. Nah, maka saya membuat segmentasi pasar seperti anak kecil, anak muda, orang dewasa, terus pengguna sosmed, sama yang paling utama adalah orang-orang yang menyukai pedas. Itu segmentasi pasar yang saya buat dari Jimin yang memiliki tingkat level pedas yang berbeda dari 1 sampai level 5. Nah, lalu sederhananya segmentasi pasar itu apa? Yaitu, jadi segmentasi pasar bisa dibilang proses identifikasi atau proses analisis dari seorang pembeli atau para pembeli terhadap produk yang ada di pasar atau terhadap produk yang kita pasarkan atau kita jual, seperti itu. Lalu pentingnya segmentasi pasar bagi suatu orang yang melakukan pelaku usaha adalah seperti apa?
yaitu tentunya kita dapat memasarkan produk dengan mudah atau lebih terarah gitu. Nah, maka di sini segmentasi pasar itu menjadi sangat penting. Ada beberapa tujuan dari sebuah segmentasi pasar. Nah, apa aja? Yang pertama, misalkan meningkatkan pelayanan konsumen supaya lebih baik. Nah, di sini dari ketika kita tahu segmentasi pasar yang kita buat, maka kita bisa memberikan pelayanan kepada konsumen biar bisa lebih baik lagi. Terus yang kedua, membuat strategi pemasaran dapat lebih terarah. Nah, misalkan gini, salah satu alasan dilakukan segmentasi pasar adalah karena pasar bersifat heterogen atau campur. Nah, jadi segmentasi pasar ini akan memunculkan kelompok-kelompok kecil yang memiliki kesamaan dan akan lebih mudah perusahaan untuk melangsungkan atau merencanakan membuat strategi bisnisnya gitu. Nah, hal ini juga maka akan mempengaruhi dari segi promosi, dari segi harga, dan dari segi price. Misalkan segmentasi pasarnya ini, maka akan dilakukan dengan cara promosinya seperti ini juga yang mengarahkan ke segmentasi pasar gitu. Terus dari harga. Nah, karena segmentasi pasarnya misalkan anak kecil atau anak muda atau orang dewasa, maka kita akan memberikan harga sesuai dengan segmentasi pasar yang tadi kita buat. Misalkan minimal yang kita jual tuh dari harga 5.000 sampai ke harga 20.000 karena segmentasi pasarnya anak kecil atau orang anak muda gitu. Nah, terus selanjutnya yang ketiga dapat digunakan untuk merencanakan bisnis dan evaluasi target. Nah, jadi ketika kita tahu segmentasi pasar, kita tahu identifikasi dari dari pembeli, maka kita dapat mudah untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak seperti itu. Nah, tadi itu tujuan dari sebuah segmentasi pasar. Nah, sekarang bagaimana kita melakukan atau menentukan segmentasi pasar? Yang pertama, tentu mengumpulkan data atau menganalisis data. Nah, pengumpulan data atau menganalisis data ini untuk menentukan segmentasi pasar bisa lewat dari untuk melakukan kuesioner atau melakukan survei kepada calon konsumen. Nah, terus yang kedua, kita bisa dengan melakukan seleksi dan seleksi. Jadi setelah kita mengumpulkan data, kita terima data-data ini dari hasil survei yang kita lakukan, maka kita lakukan seleksi. Nah, setelah kita melakukan seleksi dari pengumpulan data tadi, survei tadi, maka kita bisa menyusun segmentasi pasar, lalu melakukan atau mengeksekusi segmentasi pasar tadi gitu. Nah, jadi sangat penting bagi pelaku usaha untuk melakukan segmentasi pasar ya. Dan itu mungkin untuk penjelasan saya dari materi yang kedua mengenai segmentasi pasar. Mungkin seperti itu. Oke, kita akan lanjut ke materi berikutnya, yaitu materi pertemuan yang kelima. Nah, yaitu membahas tentang Beachet Market. Nah, perlu kita ketahui bahwa Beachet Market ini berkaitan
berhubungan, bahkan termasuk ke bagian dalam segmentasi pasar. Nah, saya akan mengulang apa itu dari segmentasi pasar dari materi sebelumnya. Ya, sudah kita ketahui bahwa segmentasi pasar itu adalah sebuah strategi yang dilakukan oleh para perusahaan atau para pelaku usaha untuk membagi kelompok konsumen ke dalam berbagai kategori. Nah, itu sedikit mengulang materi dari materi sebelumnya. Nah, yang sekarang kita akan bahas itu adalah tentang budget market itu sendiri. Nah, menurut pengalaman saya, secara sederhana budget market itu adalah hal yang terkecil atau hal yang diprioritaskan atau hal yang dikhususkan dari berbagai segmentasi pasar yang telah kita buat. Misalkan contoh dari sebuah proposal yang saya buat, temanya itu Jimin yang ada dalam memiliki tingkat kepedasan dari level 1 sampai ke 5. Nah, di sini saya sudah membahas di materi sebelumnya bahwa ada berbagai segmentasi pasar yang saya buat. Yang pertama seperti anak kecil, anak muda, orang dewasa, terus pengguna sosial media, sama orang-orang yang suka dengan rasa pedas. Nah, sebagai budget marketnya, saya telah memilih orang yang suka dengan rasa pedas. Kenapa saya memilih budget marketnya itu adalah orang yang suka dengan rasa pedas? Karena menurut saya di sini orang yang suka pedas itu adalah hal yang paling memungkinkan untuk menjadi budget marketnya, atau yang bisa memajukan atau bisa menaikkan keuntungan bagi usaha saya. Nah, terus contoh lagi nih, kan misalkan ada anak kecil, anak muda, terus orang dewasa, lalu pengguna sosial media. Tentu dari orang-orang ini, dari pengguna sosial media ini, tentu ada yang memiliki atau menyukai rasa pedas. Maka inilah yang menurut saya bisa menjadi budget marketnya, yang bisa memungkinkan atau mengoptimalkan usaha yang akan dibuat. Nah, setelah kita menentukan budget marketnya, kita akan diharuskan untuk bisa fokus terhadap budget market yang kita lakukan. Nah, lalu bagaimana kita menjalankan sebuah strategi budget market? Ya, ada 4 cara bagaimana kita menjalankan strategi budget market itu. Yang pertama, mencari segmentasi pasar yang paling memungkinkan. Yang kedua, fokus pada target pasar itu dari budget market yang kita pilih. Yang ketiga, memanfaatkan word of mouth marketing. Yang keempat, terus menyempurnakan strategi hingga mencapai target. Oke, saya akan membahas satu-satu. Yaitu dari yang pertama, mencari segmentasi pasar yang paling memungkinkan. Itu sudah dibahas dari contohnya. Jadi langkah pertama itu adalah ketika kita ingin menggunakan strategi budget market dalam usaha kita, tentu kita harus mencari segmentasi market yang paling memungkinkan, yang bisa memiliki potensi dapat menaikkan usaha yang kita buat. Lalu yang kedua yaitu fokus kepada target pasar kita. Nah, di sini ketika kita sudah menentukan segmentasi pasarnya apa atau budget marketnya apa, maka kita harus bisa fokus untuk mengoptimalkan usaha kita. Misalkan contoh dari segi harga. Ketika
biaya marketnya seperti ini, maka harganya itu harus menyesuaikan. Misalkan biaya marketnya anak kecil atau anak dewasa, maka atau orang dewasa, maka harganya dari 5.000 sampai 20.000. Terus dalam melakukan promosinya juga, ketika biaya marketnya seperti ini, maka promosi yang kita lakukan juga harus sesuai dengan biaya market yang kita telah tentukan. Nah, lalu yang ketiga ada memanfaatkan word of mouth marketing. Nah, di mana ini merupakan salah satu kunci kesuksesan dari strategi biaya market yang kita buat untuk menjadi besar. Nah, kita tidak perlu mengeluarkan biaya yang besar. Kita hanya perlu memastikan pelanggan itu bisa tertarik dengan produk yang kita buat, terus bisa terus memikirkan produk yang kita buat, dan tentunya dengan cara kita membuat produk yang sangat berkualitas dan juga memberikan kesempatan untuk para pelanggan untuk memberikan penilaian terhadap produk yang kita buat. Lalu yang keempat ada terus menyempurnakan strategi hingga mencapai target. Nah, ketika tahapan pertama yaitu mencari segmentasi pasar yang paling memungkinkan, 2 fokus pada target pasar itu saja, yang ketiga manfaat word of mouth marketing. Nah, di sini setelah kita dari tahapan ketiga ini sudah mencapai target, maka kita bisa lebih memperbesar dari segi biaya market yang kita buat. Jadi bisa lebih memperbesarnya. Nah, ketika sudah memperbesarkan dari biaya marketnya, maka kita harus bisa lebih fokus, karena biaya marketnya kita lebih perbesar lagi, maka fokus kita juga harus bisa lebih besar lagi. Tentunya juga manfaat atau dalam memanfaatkan word of mouth marketingnya juga kita harus lebih meningkatkannya lagi, seperti itu. Nah, itu dari cara menjalankan strategi biaya marketnya. Nah, mungkin segitu dari materi ketiga. Kita akan lanjut ke materi keempat. Baik, kita akan lanjut ke materi berikutnya di pertemuan ke-6, yaitu materi mengenai build an end user profile, atau dengan bahasa Indonesianya itu membangun profil pengguna terakhir. Lalu yang kedua kita akan membahas tentang kalkulat TAM, yaitu bagaimana cara menghitung TAM atau total addressable market. Lalu yang ketiga kita akan membahas mengenai profil de persona. Nah, langsung aja kita ke materi yang pertama mengenai build an user profile atau membangun profil pengguna terakhir. Nah, sekarang bagaimana sih kita membangun profil pengguna terakhir itu? Nah, dengan cara menggunakan teknik riset. Yang pertama, kita akan membuat deskripsinya terlebih dahulu. Nah, deskripsi di sini telah termasuk informasi demografis, telah termasuk juga dengan psikografis. Nah, setelah itu kita mencantumkan fakta-fakta spesifikasi yang tentang pengguna terakhir tadi. Terus nanti kita juga harus menyertakan kebutuhan atau keinginan mereka dari pengguna akhir tadi. Lalu kita juga menyertakan informasi yang tak ternilai mengenai perilaku mereka. Oke, saya akan ulangi bagaimana cara melakukan langkah-langkah dalam membangun profil pengguna terakhir, yaitu dengan membuat deskripsi termasuk informasi demografis atau psikografis, terus mencantumkan fakta secara spesifik,
Lalu yang terakhir itu menyertakan kebutuhan dan keinginan mereka. Nah, pertanyaannya sekarang adalah kenapa kita harus melakukan hal-hal hal-hal tadi? Ada 3 alasan apa saja agar kita bisa tetap fokus kepada pelanggan. Ya, kenapa harus fokus kepada pelanggan? Ya karena jika kita memberikan pelayanan yang terbaik, apa yang dibutuhkan oleh pelanggan, ya maka kita akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar gitu. Lalu yang kedua alasannya adalah kita bisa melakukan validasi pemilihan dari sebuah pengguna terakhir tadi. Kita bisa memilih bagaimana data-data apa yang kita bisa kembangkan untuk menjadi build end user profile gitu. Nah, dan lebih terarah juga. Lalu yang ketiga alasannya kenapa kita harus melakukan hal yang tadi, karena untuk memberikan sebuah informasi yang untuk diperlukan dalam menghitung TAM. Nah, TAM di sini adalah total addressable market. Nanti kita akan bahas di materi berikutnya. Nah, saya lanjut ke demografis karena dalam melakukan hal tadi perlu menggunakan yang namanya demografik dari profil pengguna terakhir, yang dimana tujuannya itu untuk menentukan secara kuantitatif seberapa besar pasar kita. Nah, lalu menggunakan nomor dari ukuran pasar demografis yang sesuai kuantitatif yang tadi untuk menentukan apakah perlu memformulasikan pasar untuk memilih ukuran pasar yang lebih tepat. Nah, jadi di sini bisa dibilang ukuran pasar juga penting, ya, sangat penting. Atau enggak kita bisa memahami ukuran pasar yang kita targetkan sejak awal, itu paling penting banget gitu. Nah, dengan berjalannya waktu kita bisa mengubah atau memodifikasi dari sebuah ukuran pasar, tapi tetap kita harus memikirkan ini juga sejak awal gitu. Nah, kalau bisa terus dikembangkan juga agar lebih bisnis kita itu bisa sesuai dengan apa yang kita targetkan itu. Dengan melakukan business market yang tadi atau build end user profile, kita bisa membuat perhitungan dari sebuah TAM, total addressable market itu. Oke, lanjut aja kita yang ke materi berikutnya, yaitu mengenai kalkulat TAM atau perhitungan TAM. Nah, sebelum ke situ kita perlu tahu apa sih TAM itu. Nah, TAM di sini adalah tujuannya itu untuk agar kita bisa tahu langkah berikutnya seperti apa. Nah, jadi TAM itu merupakan jumlah pendapatan tahunan yang digunakan dalam dolar per tahun, seperti itu. Nah, TAM biasanya diukur dari sebuah pendapatan. Nah, tapi bisa juga dianggap sebagai total populasi organisasi. Nah, yang bisa menjadi pelanggan kita. Analoginya itu seperti ini. Kita tidak pergi ke toko dengan tujuan membeli setiap makanan sekaligus, tetapi kita ke sana mencoba untuk menggigit diri total addressable pasar dalam sekali gerakan itu. Nah, istilah belanja bahan pangan TAM di sini, TAM berarti mempertimbangkan semua makanan yang mungkin kita beli saja atau yang mungkin kita perlukan atau kita butuhkan saja. Nah, oke, itu kira-kira maksud dari TAM ya. Jadi intinya itu adalah persamaannya itu adalah
pendapatan rata-rata dikali jumlah pelanggan untuk seluruh segmentasi pasar yang kita targetkan. Nah, proses sebenarnya dalam mencari nomor ini tuh tidak sulit. Nah, perlu pendekatan. Maka ada 3 cara pendekatan. Yang pertama, melakukan penelitian eksternal, di mana di sini melibatkan untuk mendapatkan informasi dari data profesional yang telah kita kumpulkan. Nah, pendekatan ini menggunakan biaya yang lebih mahal, tapi waktu yang kita perlukan lebih singkat gitu, lebih cepat. Nah, lalu yang kedua ada pendekatan top down, yaitu pendekatan ini dimulai dari atas kumpulan data makro dan memfilter data untuk menemukan hal yang terkecil dari pasar dengan sempurna. Nah, yaitu dengan jumlah penduduk, kemudian menerapkan asumsi demografis, geografis, dan ekonomi untuk menghilangkan segmentasi yang tidak relevan itu. Contohnya seperti kayak gini lah. Dalam menemukan TAM aplikasi seluler, akuntansi Android misalnya. Nah, data total pengguna aplikasi itu berapa sih? Nah, kita ambil dan kemudian dihapus untuk menghapus pengguna dari sebuah iOS. Nah, data tadi kemudian dikalikan dengan biaya rata-rata aplikasi akuntansi untuk bisa sampai ke TAM seperti itu. Lalu pendekatan bottom up. Nah, apa itu? Nah, kali ini kebalikan dari sebuah pendekatan top down yang tadi. Nah, bottom up ini lebih fokus pada membangun TAM dengan menggunakan subset informasi yang tersedia. Misalnya ada perusahaan air mineral yang memiliki 20% pangsa pasar total Amerika Serikat, memiliki pendapatan $1 miliar. Nah, dalam 1 tahun terakhir dengan menggunakan informasi ini, maka 100% pasar dari perusahaan air mineral ini di Amerika Serikat mencapai $5 miliar seperti itu. Nah, tadi kita sudah membahas bagaimana cara menghitung TAM, total addressable market ya. Nah, lanjut lagi ke materi. Profil the persona adalah suatu representasi dari tujuan yang didasarkan pada kebutuhan sekelompok orang saat menggunakan produk kita. Misalkan gini, saya langsung aja jelaskan dengan bagaimana prosesnya. Jadi proses dalam profil the persona ini ketika kita membuat suatu produknya. Jadi ketika ada sebuah ciri, itu juga akan menampilkan sebuah ciri kita dari sebuah, atau enggak bisa dibilang citra produk dari yang kita buat. Jadi misalkan dari segi kemasan itu membangun profil the persona yang produk kita itu. Nah, jadi proses di sini kita akan bisa menentukan suatu spesifikasi dan membuat citra produk yang tadi gitu. Nah, jadi mungkin segitu aja materi 4 ya. Kita telah membahas mengenai build and user profil atau membangun pengguna terakhir. Lalu yang kedua kalkulat TAM, di mana menghitung TAM itu ada 3 pendekatan penelitian eksternal, pendekatan top down, sama pendekatan bottom up. Nah, lalu ada profil the persona. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut ke materi pada pertemuan ke-7 atau pertemuan terakhir sebelum UTS mengenai hard work and effort, di mana di sini saya ditugaskan bersama teman-teman untuk membuat suatu video untuk mereview sebuah cerita dari film The Pursuit of Happiness, di mana ceritanya itu ada seorang tokoh yang bernama Chris untuk
yang memiliki cita-cita yang tinggi agar dia bisa sukses dan terutama untuk bisa membahagiakan keluarganya, istrinya dan anaknya. Nah, sekarang yang saya akan bahas di sini adalah mengenai hard work and effort. Nah, dimana yang saya akan lebih dalam untuk membahasnya itu adalah dari sifat-sifat yang harus dimiliki oleh entrepreneur. Nah, apa aja? Yang pertama, misalkan bekerja keras. Nah, sifat ini salah satu sifat entrepreneur yang tidak boleh hilang. Harus tetap ada di dalam seorang entrepreneur. Kenapa? Karena dalam suatu proses merintis sebuah bisnis, itu rintangan atau hambatan atau halangannya itu akan terus bermunculan. Dan jika kita tidak punya sifat kerja keras, maka atau memilih untuk bermalas-malasan atau lebih memilih untuk santai saja, maka target yang kita tuju itu maka akan semakin lama ya, untuk proses ketujuan kita. Nah, lalu ditambah lagi saingan-saingan kita itu kan banyak, maka akan lebih berat jika kita hanya bersantai-santai saja gitu. Mulai dari bekerja keras juga akan kalau kita tidak bekerja keras ya kita akan kalah saing sama perusahaan-perusahaan atau pelaku usaha yang lainnya. Nah, yang lebih buruknya lagi, mungkin kita akan mengalami kebangkrutan atau yang namanya gulung tikar itu. Nah, jadi itu yang pertama. Lalu yang kedua apa? Yang kedua, pantang menyerah atau tidak takut gagal. Nah, sifat ini juga penting banget dimiliki oleh seorang entrepreneur. Karena jika kita ingin melakukan suatu hal yang besar, maka rintangannya pun akan bermacam-macam. Rintangannya pun akan besar juga. Jika kita tidak punya sifat pantang menyerah ini, akan sulit ke depannya. Kenapa? Karena ketika suatu waktu kita tidak beruntung, kita jatuh, kita turun gitu atau bangkrut, mengalami kebangkrutan, tentu jika kita punya pantang menyerah, kita punya tidak takut gagal, kita punya rasa ingin mencoba lagi, ya maka kita akan mencoba lagi, kita akan terus bangkit, kita akan bangkit lagi dan bangkit lagi, dan bisa ingin memulai dari nol kembali. Itu yang nomor 2. Lalu yang ketiga adalah memiliki kemampuan untuk mewujudkan suatu ide menjadi bisnis. Nah, jadi orang yang memiliki jiwa entrepreneur tentu harus pintar dalam melihat suatu peluang dan menciptakan ide bisnis. Nah, dan terkadang ketika menciptakan suatu ide bisnis itu terkadang bisa secara tiba-tiba. Misalkan kita sedang pergi ke mall, kita sedang pergi ke pasar tradisional, atau pergi jalan-jalan ke alun-alun, atau pergi ke daerah-daerah wisata yang kayak gitu. Nah, tiba-tiba kepikiran aja gitu, ada ide yang menarik yang bisa berpeluang untuk menjadi bisnis, dan itu termasuk adalah orang-orang yang berjiwa entrepreneur. Lalu yang keempat adalah memiliki passion terhadap bisnis. Nah, di sini ketika kita punya passion terhadap bisnis, maka akan lebih menguntungkan. Kenapa? Karena tentu kita dalam mengalami atau menjalani proses bisnisnya itu, kita akan lebih senang, kita akan lebih menyukai apa yang kita lakukan, dan dalam mengupayakan segala caranya tentunya dengan hal yang baik, dengan sesuai dengan ketentuan bisnis, kita akan bisa mudah untuk memajukan bisnis kita, seperti itu. Lalu yang kelima adalah kita memiliki sifat disiplin waktu, dan ini juga tidak kalah pentingnya tentunya ya, karena ketika kita mempunyai kedisiplinan, kita mempunyai
kita bisa lebih termanage, yaitu misalkan kita akan tahu kapan kita melakukan meeting, kapan kita melakukan pertemuan dengan klien, kapan kita harus memulai, kapan kita harus berhenti atau beristirahat, atau kapan kita harus melakukan produksi, kapan kita harus melakukan distribusi. Dan di situ akan lebih terarah, akan lebih teratur karena kita punya kedisiplinan, kita punya aturan-aturan dalam melakukan bisnis, dan kita juga bisa dapat ide bisnis atau bukan proses bisnisnya itu jalan, dan kita juga bisa beristirahat gitu. Jadi kerjaan jalan, istirahat juga kita juga cukup gitu. Lalu yang keenam adalah bisa fokus, terutama ke hal-hal yang kecil. Kenapa? Karena suatu hal yang besar itu pasti dimulai dari hal yang kecil. Misalkan saya beri contoh perusahaan Google. Nah, perusahaan Google itu dimulai dari hal yang kecil. Kalau tidak salah, pendirinya itu memulainya di rumahnya sendiri di garasi yang kecil. Jadi suatu perusahaan besar yang sekarang yang mempunyai kantor besar, yang mempunyai aplikasi Google yang ada di mana-mana, ada di HP kita, ada di laptop kita, yang ada di komputer kita, pasti ada yang namanya aplikasi Google. Ditambah lagi aplikasi Google itu menambahkan fitur-fitur yang lainnya juga gitu. Dan ditambah lagi contohnya misalkan ada dari Facebook atau yang sekarang Meta. Jadi baru-baru ini Facebook mengganti namanya menjadi Meta. Nah, kalau tidak salah ceritanya itu pendirinya itu kan bernama Mark, ya. Nah, si Mark ini ketika pulang dari kampus, dia itu ngajak temannya, ada 4 temannya kalau tidak salah. Dia mengajak bahwa untuk berdiskusi tentang bisnis. Nah, namun ada dua orang yang menganggap ngapain sih, lalu ada 2 orang yang akhirnya nyamperin Mark, dan pada akhirnya ia melakukan diskusi untuk memulai ide bisnis. Ya, jadi di tempat kecil itu, di tempat rumahnya, di kamarnya, mulailah diskusi ringan untuk memulai mengembangkan ide bisnisnya gitu. Jadi suatu hal kecil itu bisa menjadi besar. Jadi kita bisa mengambil pelajaran dari pendiri perusahaan Google sama perusahaan dari Facebook yang sekarang ganti namanya menjadi Meta. Jadi kita bisa mengambil pelajaran bahwa jangan takut untuk memulai dari hal yang kecil, jangan takut kita untuk melakukan hal yang kecil, karena hal yang kecil ini suatu waktu jika kita memiliki kerja keras, memiliki disiplin waktu, dimiliki kemampuan untuk mengembangkan bisnis, maka ide bisnis yang suatu hal yang kecil ini bisa menjadi besar di suatu hari nanti, seperti itu. Nah, jadi itu 2 cerita yang bisa saya ceritakan ya, dari contoh yang keenam, bisa fokus terutama dari hal kecil. Jadi itu yang saya bisa bahas di materi kelima, yaitu mengenai hard work and effort, yang dimana sifat dari seorang entrepreneur ada 6 yang saya akan bahas. Yang tadi ya, yang saya sudah bahas ada 6. Yang pertama bekerja keras, yang kedua itu pantang menyerah, yang ketiga memiliki kemampuan untuk mewujudkan suatu ide menjadi bisnis, yang keempat memiliki passion terhadap bisnis, yang kelima disiplin waktu, yang keenam bisa fokus terutama ke hal yang kecil. Nah, itu beberapa contoh dari saya yang harus dimiliki, sifat yang harus dimiliki oleh seorang entrepreneur. Mungkin segitu aja ya yang bisa saya sampaikan dari materi 1 sampai ke materi kelima, yaitu materi 1 tentang PKMK, program kegiatan mahasiswa
kewirausahaan, lalu yang kedua mengenai segmentasi pasar, yang ketiga mengenai budget market. Ya, kita membahas bagaimana cara membuat atau menentukan segmentasi pasar, bagaimana kita menjalankan strategi budget marketnya. Terus yang materi keempat, bagaimana kita membangun suatu profil the end user profil, atau kita juga menghitung bagaimana ada 3 pendekatan yang sudah kita bahas ya, kayak penelitian, yang kedua pendekatan bottom up, yang ketiga itu pendekatan top down itu. Terus lalu yang kelima, yang terakhir, kita sudah membahas tentang bagaimana cara sifat-sifat yang harus dimiliki oleh entrepreneur, kayak hard work sama effort. Itu materi-materinya yang bisa saya sampaikan. Nah, mungkin segitu aja ya yang bisa saya sampaikan. Saya juga memohon maaf apabila ada kesalahan dari perkataan atau kalimat saya, atau ada kekeliruan dalam segi penjelasan, dalam segi penyampaian. Ya, mohon maaf apabila banyak kesalahan, banyak kekurangan, dan semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi saya sendiri terutama, dan juga bisa bermanfaat untuk orang-orang yang menonton video ini ya. Oke, mungkin segitu aja. Sampai jumpa. Saya Tifa Maulana Yusuf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.